Ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Senin tanggal 10 Februari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Gudang tua itu kini berubah menjadi lautan api yang membumbung tinggi ke langit. Keempatnya, Aksa, Amira, Yuda, dan Adam berdiri terengah-engah di depan kobaran yang semakin membesar. Wajah mereka dipenuhi jelaga, nafas mereka masih tersengal akibat perjuangan keluar dari jebakan maut itu. Yuda masih menggenggam tangan Amira erat, seakan memastikan gadis itu benar-benar selamat. Di belakang mereka, Aksa dan Adam baru saja menyusul, sama-sama kelelahan setelah nyaris terpanggang di dalam sana. Ledakan tiba-tiba mengguncang tanah, membuat mereka semua terkejut dan menoleh bersamaan ke arah gudang, yang kini hampir rata dengan tanah. Aksa segera melangkah mendekati Amira, matanya menelisik memastikan gadis itu baik-baik saja. Dengan lembut, ia menanyakan kondisinya. Amira meski masih terengah, mengangguk dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Namun di sisi lain, Yuda yang sejak awal menjaga dan melindungi Amira, merasakan panas di dadanya yang bukan berasal dari api. Kecemburuan mulai membakar perasaannya saat melihat Aksa menunjukkan kepeduliannya pada Amira. Dalam hatinya, Yuda menyesal karena rencananya untuk menyingkirkan Aksa harus gagal. Ia harus menahan emosinya dan menyusun strategi lain untuk kesempatan berikutnya. Sementara itu, Adam berdiri sedikit terpisah, memegangi pinggangnya yang terasa nyeri. Meski berhasil keluar hidup-hidup, tubuhnya mengalami luka akibat benturan keras saat mereka berusaha meloloskan diri. Namun di balik rasa sakit yang menjalar, ia tetap merasa lega karena semuanya berhasil keluar tanpa kehilangan satu nyawa pun. Sementara itu, Amira yang sering berhayal di luar dugaan tampak termenung. Ia membayangkan dirinya sebagai seorang dewi dalam dunia wayang orang. Ia berdiri anggun dengan balutan busa indah. Sementara di sekelilingnya, Yuda dan Adam tengah beradu untuk merebut hatinya. Mereka tampak gagah mengenakan pakaian kesatria, bersaing untuk memenangkan cintanya. Namun tiba-tiba Aksa datang, melangkah penuh percaya diri dan menyatakan bahwa hanya dirinya yang berhak memiliki Dewi Amira. Imajinasi itu membuatnya hampir terkekeh sendiri. Tapi ia segera sadar dan kembali ke realitas saat merasakan tatapan ketiga pria itu mengarah padanya. Sementara itu, di kejauhan, Kusno dan ketiga anak buahnya Pak Lian yang juga berhasil selamat menyaksikan kehancuran gudang dengan perasaan kesal. Rencana mereka untuk menyingkirkan Aksa gagal total. Mereka saling beradu pandang, mengetahui bahwa jika Pak Lian mengetahui kegagalan ini, amarah besar akan menanti mereka. Namun, Kusno tak berniat menyerah. Ia menyeringai tipis lalu berbisik pada rekannya bahwa ini belum berakhir. Akan ada kesempatan lain dan mereka akan memastikan bahwa kali berikutnya Aksa tidak akan lolos. Sementara itu di sebuah taman yang tenang, Kusno tanpa sengaja berpapasan dengan Ibu Zora, Reno, dan Hilda. Namun ketenangan itu seketika berubah menjadi tegang saat Ibu Zora melangkah mendekati Kusno dengan ekspresi penuh ambisi. Matanya memancarkan kebencian yang mendalam, bukan kepada Kusno, tetapi kepada seseorang yang seharusnya menjadi pelindungnya, suaminya sendiri, Pak Bastian. Dengan suara rendah dan penuh keyakinan, ia mengajukan tawaran kerjasama kepada Kusno. Sebuah rencana licik untuk menjatuhkan Pak Bastian dan Aksa. Kusno tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia mengenal Ibu Zora sebagai istri dari Pak Bastian, dan sulit baginya memahami mengapa seorang istri ingin menghancurkan suaminya sendiri. Keheranan itu semakin besar saat Kusno menyadari bahwa kebencian Ibu Zora bukan sekedar amarah sesaat, tetapi dendam yang telah ia pendam. Dengan tatapan tajam,
Kusno mengingatkan bahwa apa yang ia rencanakan adalah bentuk pengkhianatan. Namun Ibu Sora tidak goyah. Baginya, Pak Bastian bukan lagi suami, melainkan musuh yang telah menghancurkan hidupnya. Diusir dari rumah bersama Reno dan Hilda, ia kini hanya memiliki satu tujuan: mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi miliknya, termasuk kekayaan dan kekuasaan. Memahami betapa kuatnya dendam yang menguasai hati Ibu Sora, Kusno akhirnya mengambil keputusan. Jika benar wanita itu ingin menghancurkan Pak Bastian, maka ada satu orang yang harus ia temui lebih dulu, Pak Lian. Kusno pun mengajak Ibu Sora, Reno, dan Hilda ke markas mereka. Dengan langkah ragu, ketiganya mengikuti Kusno menuju tempat yang belum pernah mereka datangi sebelumnya. Rasa takut mulai menguasai Hilda dan Reno, namun Ibu Sora tetap berdiri tegak, menunggu dengan penuh keyakinan. Tak butuh waktu lama, Pak Lian akhirnya muncul. Wajahnya yang dingin dan penuh intimidasi langsung membuat Reno dan Hilda menegang. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan sosok yang selama ini hanya mereka dengar namanya. Pak Lian menatap tajam ke arah Ibu Sora, memastikan apakah benar wanita itu berniat menghancurkan suaminya sendiri. Tatapannya penuh keraguan, karena bagi seorang pria licik seperti Pak Lian, pengkhianatan dari seorang istri bisa saja hanya akal-akalan semata. Namun, saat Ibu Sora menegaskan keputusannya, senyum licik muncul di wajah Pak Lian. Ia menikmati melihat keluarga Pak Bastian berada di ambang kehancuran. Meski begitu, ada bagian dari dirinya yang tetap berhati-hati, takut jika ini semua hanyalah jebakan. Ketegangan semakin memuncak ketika Ibu Sora, Reno, dan Hilda tiba-tiba mendapati diri mereka di dalam sebuah mobil dengan mata tertutup kain dan tangan terikat. Keadaan menjadi semakin mencekam saat Hilda mulai panik dan bertanya kemana mereka akan dibawa. Di tengah ketidakpastian, Reno berusaha keras melepaskan ikatan di tangannya. Dengan penuh perjuangan, akhirnya ia berhasil membuka penutup matanya. Kesempatan itu tidak akan ia sia-siakan. Saat salah satu anak buah Pak Lian lengah, Reno langsung melancarkan serangan mendadak. Pukulan keras menghantam pria itu, membuatnya jatuh tak sadarkan diri. Ibu Sora dan Hilda menjerit ketakutan, namun segera meminta Reno untuk melepaskan ikatan mereka. Dengan cepat Reno membantu keduanya, hingga akhirnya mereka bisa bergerak bebas. Tanpa pikir panjang, mereka membuka pintu mobil yang masih melaju dengan kencang. Hilda dan Ibu Sora berteriak menyuruh Reno untuk melompat keluar, namun Reno masih ragu. Sementara itu, dari arah lain, sebuah mobil melaju di jalan yang sama. Sampai perhatian Amira tertuju pada mobil di depan mereka. Matanya membelalak saat melihat Reno yang tampak panik dan bersiap keluar dari mobil yang masih melaju. Pikirannya dipenuhi tanda tanya. Mengapa Reno, Ibu Sora, dan Hilda berada di sana? Apa yang sebenarnya telah terjadi?